Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabna wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Untuk awal renungan di pagi ini, kita perhatikan satu ayat dalam surah At-Taubah. Ayat ini sanjungan Allah kepada pencinta masjid. Orang yang datang ke rumah Allah disanjung dalam Al-Quran. Sepatutnya setiap kali kita menuju rumah Allah, patutnya ayat ini sudah ada di hati kita. Halaman 189 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Boleh dibaca sama-sama ya. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang rajin datang ke masjid. Innama ya'mur, yang mengimarahkan masjid. Masjid Allah itu masjid ya. Yang mau mengimarahkan masjid, man amana billah. Merekalah yang beriman kepada Allah. Yang datang ini orang yang beriman kepada Allah. Tahu dia Allah memanggil, datang dia menyahut panggilan Allah. Didengar dengan telinga, didengar dengan hati. Disaut dengan body. Man amana billah. Subhanallah. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah, ya Allah, engkau panggil aku ke rumahmu ya Allah. Alhamdulillah. Amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari kemudian. Dua sanjungannya ya. Yang mau datang ke masjid, itulah orang yang mengimani Allah. Itu juga orang yang ingat akan hari kemudian. Orang-orang dulu bila nampak masjid teringat hari kiamat. Nampak masjid teringat hari kiamat. Nampak masjid teringat hari kiamat. Terdengar azan, teringat hari kiamat. Beriman kepada kemudian. Wa aqamas salah. Itulah orang yang benar-benar bersalat. Salat yang sebetulnya di masjid. Nabi Muhammad tak pernah sembahyang di rumah. Sahabat tidak sembahyang di rumah. Orang yang sembahyang di rumah dicela oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Wa aqamas salah, itulah yang menegakkan salat. Bukan tak boleh salat di rumah ya. Saat-saat terdesak boleh salat di rumah. Kalau tidak terdesak, sembahyang di rumah Allah. Itu maka kita dipanggil 5 kali sehari semalam. Itu maka dikasih Ramadan, karena dalam Ramadan hati itu mudah nak berbuat taat. Karena iblis dibelenggu. Kalau iblis sudah dibelenggu, patutnya ketaatan itu semakin ringan dilakukan. Wa aqamas salah wa ataz zakah, itulah orang yang mempunyai perhatian terhadap zakat. Wa lam yakhsha illallah, mereka sangat takut kepada Allah. Beriman kepada Allah kemudian takut lagi. Takut dari mana datangnya? Takut datangnya dari cinta. Kalau tak cinta tak takut. Dari mana datangnya takut? Kata ulama, takut datang dari cinta. Bila dia cinta dia takut. Kalau dia tak cinta dia tak takut. Tak peduli dia.
dia tak cinta. Itu perlu belajar cinta. Dari mana datangnya takut? Dari cinta. Maka ada doa cinta ya, dulu sudah pernah disebut. Rasulullah diajar oleh Allah doa cinta. Doa cinta karena tahu as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allah mengajar nabinya doa cinta. Waktu Allah menyuruh Rasulullah berdoa, mintalah katanya, berdoalah. Rasulullah belum berdoa lagi, Allah mengajar Rasul berdoa, as'aluka hubbak, aku menagih cintamu ya Allah, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang yang mencintaimu. Bila kita ingin mencintai Allah, kita kan mencintai orang yang mencintai Allah. Bila kita ingin dicintai Allah, kita akan mencintai orang yang mencintai Allah. Kalau kita tak mencintai orang yang dicintai Allah, macam mana kita nak cinta? Macam mana nak belajar cinta? Macam mana nak mendengar kata-kata tentang cinta? As'aluka hubbak, aku memohon cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, cinta orang yang mencintaimu ya Allah, termasuk cinta Rasulullah, termasuk cinta sahabat, cinta salihin, cinta orang-orang yang mencintai Allah. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, mencintai amal yang membina kecintaanku kepadamu ya Allah. 3 cinta yang diminta: cinta Allah, cinta para pencinta, cinta sarana cinta. Sarana cinta masjid, sarana cinta Al-Quran, sarana cinta ilmu. Kalau jauh dari Quran macam mana dia nak cinta? Ini surat kekasih, ini warakah kekasih, ini karena dibaca, ini karena dipelajari. Di sinilah kita belajar cinta. Walam yakhsha illallah, mereka takut kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, ini sanjungan yang tinggi. Inilah orang yang betul perjalanan hidupnya. Yang ke masjid itu betul perjalanannya. Muhtadin, dia berada dalam jalan yang betul. Orang yang dibimbing Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, yang minta dalam Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ya Allah, tuntunlah kami, ihdina. Ini orang yang dituntun Allah, yang ke masjid itu dituntun Allah hidupnya. Itu maksudnya ayat ini. Itu maksud ayat ini. Orang yang ke masjid itu dituntun hidupnya. Kalau kita baca hadis, banyak hadis tentang masjid. Orang yang ringan langkahnya ke masjid, hidup matinya insya Allah akan dijaga Allah. Asal kepergian ke masjid itu dijaga ya. Kepergian ke masjid ini dijaga, jangan dirusak. Balik rumah jangan dirusak. Jangan buat benda-benda yang Allah tak suka, rusak semuanya nanti. Itu orang tak faham. Pergi ke masjid, tapi di tempat lain buat benda yang Allah tak suka, habislah semuanya. Allah tak mau macam itu. Itu orang beramal tanpa ilmu. Orang Arab mengatakan, bila bangunan yang kamu bangun itu akan siap, kamu bangun, kamu runtuh. Mata tamamul bunyanul ladzi banaitahu wa in kunta tabni wa anta tahdumu. Kapan selesainya bangunan yang Anda bangun? Dibangun, diruntuh, dibangun, diruntuh, dibangun, diruntuh, tak akan siap. Itu perlunya istiqamah. Kalau kita di masjid hati bersama Allah, di rumah pun hati bersama Allah, tempat lain juga. Kalau tidak, runtuh semuanya, hancur. Itu maka tidak mau growing, tidak mau meningkat, susah nak meningkat. Kenapa? Diruntuh, 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 diruntuh. Meruntuh dengan ujung jari saja, dengan clicking, dengan touching, dah runtuh semuanya. Canggih ya, canggih. Ini pembukaan saja ya. Kemudian kita bersama kertas ini 7 golongan yang selamat nanti, termasuk pencinta masjid. Ya. Ramadan bulan cinta masjid. Ini bahan sudah disampaikan di Jerudong sebelum Ramadan dan disampaikan juga di masjid Yayasan Hasanul Mulkiyah di sana ya, di Kampung Aeng sana. 7 golongan yang selamat nanti di sana. Nomor berapa? Nomor 3, mukmin yang hatinya terpaut di masjid. Mukmin yang hatinya. Nomor 1 apa? Pemimpin yang adil. Nomor 2 apa? Anak yang dididik dari kecil, dididik ayahnya cinta masjid, cinta Quran sampai dia besar.
selamat nanti di sana. Yang ketiga, mukmin yang hatinya terpaut di masjid. Yang keempat, orang yang berjumpa di masjid saling menyemai kasih sayang, saling mencintai. Bila berjumpa mata, berjumpa body, hati pun berjumpa. Jangan mata saling melihat, badan saling dekat, hati tak lekat. Itu tidak akan dapat. Itu perlunya kita belajar cinta ya. Badan dekat, hati lekat, mata pun terikat. Yang keempat, lelaki yang pernah digoda wanita yang ada kedudukan, yang ada mua, yang ada rupa, untuk berbuat serong, dia cakap, inni akhafullah, I am sorry, saya takut kepada Allah, saya tak mau membuat benda itu. Yang kelima, orang yang rajin bersedekah. Yang keenam, orang yang menangis dia waktu dia beribadat kepada Allah. Sebelum dia ke masjid, dia solat 2 rakaat contohnya. Nangis dia di ujung malam, ya Allah, usiaku sudah 50 lebih, 60 lebih ya Allah. Rasa-rasanya kubur sudah semakin dekat ya Allah. Persiapanku belum lagi, bangunan agama yang kubangun runtuh selalu ya Allah. Bangunan yang aku bangun runtuh dan runtuh. Macam mana jadinya aku ini ya Allah? Nangis dia memikirkan nasibnya. Memikirkan nasib istri yang mau tinggal lagi kalau dia mati duluan. Memikirkan nasib anak cucu lagi kalau dia diambil awal. Anak cucu tidak dididik. Anak cucu yang tidak dididik, keluarga yang tidak dididik, bila ketua keluarga meninggal, mereka akan mengirim dosa. Ramai di antara orang yang meninggal, dosanya hidup. Kenapa? Tak ikut manhajullah, tak ikut cara hidup yang diberi oleh Allah, Al-Quran. Subhanallah. Maka di bawah ini ada doa ya. Allah maj'alna mimman tuzillum yawma la zilla illa zilluk. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang engkau naungi nanti di